tertentu. Saya kalau mengingat peristiwa saya masa kuliah, sama saja peluangnya, sangat kecil saja. Tetapi karena perjuangan, karena air mata, karena kesungguhan, doa-doa, dan jangan lupa berdoa, berdoa juga, itu penting itu, menjadi semangat kita untuk memastikan. Doa saya waktu kuliah itu memang singkat saja, ya Allah, saya ini orang miskin, tidak punya ayah, orang tua saya, ibu saya buta huruf, sehingga satu saja keperluan saya, cepat bekerja dan punya penghasilan tetap, karena makan saja susah mencarinya, kan begitu. Doa itu, dan alhamdulillah waktu itu diiain Parepare bersama wakil dekan 2 fakultas saya ini, itu satu bantal dengan saya waktu kuliah. Saya selesai hampir 2 tahun lebih cepat dari beliau, karena saya ini merasa tidak mampu membayar SPP. Untuk kuliah saja itu saya harus semester kedua dan 3 itu terpaksa saya digratiskan oleh Ibu Profesor Dr. Rasjana, karena saya menghadap Pak Dekan bahwa Pak, kalau harus membayar berarti saya tidak lanjutkan kuliah ini. Pak Dekan begitu waktu itu Bapak Hussein Kiai Haji Hussein menjawabnya, semua orang yang tinggal di sini membayar. Ya itulah makanya kalau harus dibayar berarti saya harus paling tidak kalau nggak berhenti jeda, tidak jadi melanjutkan kuliah karena nggak ada uang, walaupun hanya Rp65. Bapak Dr. Fikri masih ingat, Rp65. Apa yang terjadi? Pak Rektor bilang kalau begitu, Pak Rektor, Pak Dekan, gitu. Kalau begitu kau pulang di kampungmu, minta surat keterangan tidak mampu, biar saya juga ke Ibu Rektor. Dan itu saya lakukan, pulang, minta keterangan anak miskin, lalu dia juga ke Rektor, alhamdulillah gratis, setahun. Bernapas kuliah saya sampai semester 4. Semester 4, karena Tuhan sudah mempersiapkan takdir baiknya untuk saya, alhamdulillah terima beasiswa super semangat. Karena termasuk nilainya bagus dan masyarakat warga tidak mampu. Terimalah saya super semangat, bisa sampai selesai dengan beasiswa itu. Kalau sekarang banyak beasiswa tergantung adik-adik, bahkan sampai luar negeri banyak. Nanti bisa dibantu kalau mampu secara bahasa, bisa. Tinggal bagaimana mencari itu. Akhirnya saya bisa selesai. Pada kesempatan selesai 96 itu, nanti ya 96 Desember saya selesai, 97 ikut tes, 98 sudah jadi pegawai, alhamdulillah. Dan itu bersusah-susah kuliah, saya disediakan 2 pekerjaan, memilih apakah mendaftar sebagai calon hakim atau sebagai calon kepala KUA. Tapi saya memilih calon hakim karena hakim itu kerjanya di pengadilan, bukan di kecamatan, di kabupaten maksud saya. Kalau hakim PA itu serendah-rendahnya adanya di kabupaten, tidak di kecamatan. Kalau KUA bisa jadi di kecamatan, kalau di Papua bisa jadi di hutan. Dan saya harus mendaftar di Papua. Kenapa ke Papua? Karena kecewa tadi dengan ini ini. Agak bukan kecewa apa? Itu namanya membaca keadaan. Karena saya merasa bahwa peluang saya untuk lulus di Sulawesi Selatan sangat kecil, di mana saya nggak punya uang, tidak punya kekuasaan, tidak punya orang. Tidak ada saya kenal sama sekali pejabat itu. Karena saya dari kampung. Jangankan mau kenal, untuk dari Bone ke Makassar saya mikir-mikir. Dulu saya ditawari oleh Syekh Abdurrahman Ardiniati untuk ke Mesir dengan biaya full dari Al-Azhar. Tetapi jangankan beli tiket dari Makassar ke Mesir, dari Bone ke Makassar saja saya bisa berpikir 3 kali baru pergi, karena tidak ada uang. Saya paksa ke Papua dan akhirnya lulus di Papua. Tinggal di Papua selama 12 tahun, hampir 13 tahun. Bekerja dari PT Jayapura, PT apa, PT Timika. Tapi tahukah hikmahnya? Karena di sana dapat istri, dapat anak, dapat rumah. Saya tidak pernah menduga rumah saya di Timika sampai hari ini masih mengalir sewanya. Setelah saya hitung-hitung per tahun hampir 100 juta per tahun, karena ternyata sewanya besar. Karena itu kios walaupun hanya semi permanen, tapi
itu tidak pernah saya duga gitu. Karena ternyata di Timika itu, mungkin ada di antara kita yang pernah ke Timika, itu sewa-sewa rumah itu besar sekali gitu. Saya alhamdulillah disewa oleh penjual sepatu dan salah satu hakim pengadilan agama. Selain yang memang ada dikhususkan untuk bisnis itu depo air minum isi ulang. Itu hanya terjadi begitu saja dan saya tidak peduli ada yang mau sewa atau tidak berjalan aja, tapi nyatanya selalu ada gitu. Saya mau jual belum laku ya tak apa-apa, ada rezekinya di sana. Jadi itu semua karena ya semua min haitsu la yahtasib. Kita tidak pernah menduga di mana itu. Nah, tetapi jangan terlena dengan apa yang ada di sekitar itu. Kita harus fokus kepada keilmuan yang Anda geluti. Itu dulu. Ya kami bisa begini karena fokus belajar. Walaupun saya tidak punya orang tua, saya berhasil diwisuda berkali-kali dengan biaya sendiri. Biaya sendiri. Tadi saya pikir panitia minta profile, tapi rupanya biasanya ada pemutaran video, tapi rupanya harus cepat. Tapi tidak apa-apa. Kalau saya kan mati. Belum memperkenalkan diri, terlalu asik cerita. Karena saya pikir ini bagiannya panitia. Jadi karena terlahir di kampung SD, SMP itu di Pondre itu di Bone sana jauh. Dari rumah saya ke SD itu kira-kira berjalan kaki tanpa sepatu, tanpa sandal kira-kira 3-4 km. Ketika MTSN tambah lagi kira-kira 5-6 km. Biasanya tanpa sepatu gitu. Ceker gitu. Karena nggak bisa beli sandal apalagi sepatu. Tapi lebih banyak bekerja di sawah dibanding ke sekolah. Saya nggak pernah naik kelas. Nggak pernah tinggal kelas. Saya sama sekali tidak bisa tersentuh pendidikan pondok. Tapi alhamdulillah pada pengumuman terakhir saya diminta untuk kursus di Riyadh. Jadi dalam kesempatan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ada 35 hakim peradilan agama yang diminta untuk bersekolah di Riyadh Arab Saudi. Cita-cita saya 20 tahun yang lalu bakal terwujud sebagai hakim yang kursus di salah satu universitas di Riyadh, kursus ekonomi syariah. Saya nggak pernah mondok, tapi alhamdulillah masih bisa baca-baca sedikit kitab itu, walaupun tidak ada barisnya, sedikit-sedikit. Untuk dipakai lulus jadi hakim bisa lah. Kalau untuk pakai berdiskusi masih berat, tapi kalau untuk baca-baca saja, kaji-kaji masih bisa. Kenapa? Karena kemauan saja. Nggak ada. Saya nggak pernah kalau ke pondok pesantren Mahathir itu hanya ketika menjenguk teman yang sedang mondok. Kalau belajar tidak. Tapi kenapa bisa? Saya otodidak, baca sendiri, beli bukunya yang berbahasa Indonesia, baca sendiri, coba pahami, baru tanya-tanya. Kalau ada ustadz memberi pengajian di masjid, saya minta kitabnya itu fotokopi barang 1 halaman, 2 halaman, saya ikuti. Kalau dia baca saya cermati baik-baik, akhirnya bisa juga rupanya. Untuk sekedar lulus menjadi kasubdit bisa rupanya. Jadi ternyata itu hanya modal kemauan. Kalau teman-teman dari pondok tentu lebih bisa karena di sana banyak ustadz, banyak guru, banyak ilmu yang berbahasa Arab bagus. Tapi ketika untuk lulus cukup rupanya, dites menjadi hakim lulus, dites menjadi badan pengawasan lulus, dites menjadi mahasiswa Riyadh lulus juga rupanya. Alhamdulillah. Cukup itu saja. Jadi yang bagus itu ketika kita perlu ada gitu. Nah, ketika perlu kita lulus. Nah, doa berikutnya itu selain untuk makan, ya Allah, ketika saya dites, semoga saya bisa mengetahui jawabannya. Tidak perlu pintar-pintar amat, tapi ketika dites ditanya apa jawabannya yang benar gitu. Itulah yang terjadi tampaknya. Dan itu tidak hanya karena betul-betul kita belajar, butuh juga pengalaman spiritual lain. Karena kita belajar belum tentu kita ingat. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kecerdasan itu juga kita gali, tapi kecerdasan sosial
seperti Pak Rektor Sigunda gitu. Itu juga penting gitu. Ketika saya tidak mampu mencari guru, saya harus bisa mencari buku yang relevan untuk dibaca sendiri. Dan pada akhirnya itulah yang saya pakai untuk kuliah lagi, termasuk kuliah di IAIN Alauddin, S3-nya di Makassar itu. Alhamdulillah dengan modal itu saja sudah cukup untuk saya pakai kuliah S3 di Alauddin. Dan bisa juga baca-baca sedikit apa itu Maktabah Syamilah itu, dikit-dikit lah. Walaupun susah tapi ya masih bisa. Dengan hanya lebih banyak otodidak. Selain itu hanya formal di kampus. Ya ada beberapa pelajaran bahasa Arab kalau nggak salah itu SKS-nya sampai 4 atau 8 ya. Kalau nggak salah di Fakultas Syariah itu. Tapi itu tidak cukup memang kalau teman-teman hanya mengandalkan itu, apalagi niatnya hanya untuk nilai saja. Wah, jauh tidak cukup. Memang harus belajar. Sekarang ini yang memprihatinkan itu, di antara lebih dari 3.000 hakim pengadilan agama, mungkin tidak sampai 15% yang bisa baca kitab itu. Tahun 2017, peradilan agama itu disiapkan kuota 625 calon hakim. Artinya akan diterima hakim 615. Dan pada tahun 2020 hanya bisa dilantik lebih dari 500 hakim. Artinya hampir 100 kuota itu hilang begitu saja. Kenapa? Karena adik-adik dari alumni Fakultas Syariah tidak siap secara akademik. Nanti kalau sudah lulus menjadi hakim itu baru mengembangkan teknologi, juga mengembangkan diri, lebih kreatif, lebih inovatif untuk disebut sebagai era society 5.0 itu. Tetapi yang pokok dari segalanya adalah Anda menguasai apa yang Anda geluti, apa yang Anda sertifikasi. Jangan sampai masyarakat sepulang dari fakultas, pulang kampung ditanya, nah, kalau masalahnya begini, di mana kira diajukan? Kita di Indonesia menganut multi peradilan, ada peradilan agama, ada militer, ada TUT, ada umum. Kuncinya sebenarnya sederhana. Selama tidak diatur dalam undang-undang tersendiri, maka seluruh masalah itu diajukan peradilan umum. Namanya saja umum. Tapi kalau diatur untuk peradilan agama, atau untuk pengadilan TUT, atau untuk pengadilan militer, maka harus dibawa ke sana. Tetapi itu bisa diketahui dengan belajar dan terus belajar. Saya dengar di Fakultas Syariah ada juga namanya apa tadi? Ya semacam lembaga bantuan hukum. Sangat disayangkan jikalau tidak memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan oleh Mahkamah Agung untuk menjadi pos vakum di pengadilan agama. Paling tidak. Karena itu merupakan ajang latihan adik-adik mahasiswa dan juga alumni untuk mencoba mengabdi ke masyarakat dan mempersiapkan diri untuk menjadi paling tidak advokat atau mungkin juga hakim di kemudian hari kalau dia bisa melihat proses yang terjadi di pengadilan agama. Tetapi itu bisa terjadi jika kualifikasinya terpenuhi. Nanti kalau ketua pengadilan agama nggak mungkin mau ajak MOU soal pos vakum itu kalau syarat-syarat administrasinya tidak terpenuhi. Karena itu adik-adikku, baru-baru ini akan ada juga, telah diterima juga beberapa calon pegawai negeri alumni syariah dan sekarang sedang CPS di beberapa pengadilan di seluruh Indonesia. Itu nanti dipersiapkan akan menjadi hakim. Kalau lulus, kalau nggak lulus berarti dia akan menjadi pegawai biasa. Tetapi itu syaratnya sungguh berat. Banyak anak pejabat tidak lulus. Kenapa? Karena tidak mempersiapkan diri sejak dini. Karena itu masa depan Anda sangat ditentukan sarapan pagi Anda hari ini dan hari-hari mendatang. Sarapan itu bukan sekedar bubur ayam, tapi juga kita kuning, sarapan bahasa Inggris, sarapan hukum acara, sarapan hukum materi dan semuanya. Dan bahkan karena ada kualifikasi yang disebut dengan tes kemampuan dasar dan tes kemampuan bidang,
Maka pengetahuan umumnya sifatnya mendasar itu menjadi penting untuk diketahui. Logika dasar dan kemampuan matematik yang sifatnya dasar itu menjadi penting, karena itu adalah tes yang disebut dengan tes kompetensi dasar untuk kemudian maju sebagai peserta selanjutnya. Kalau nggak lulus di situ, ya nggak bisa. Padahal, nah, jangan sampai ada dugaan misalnya, saya ini siapa gitu. Jadi tidak mungkin saya menjadi hakim karena saya ini nggak kenal siapa-siapa, saya nggak kenal orang Jakarta. Jangan percaya itu. Karena tes sekarang ini disebut dengan CAT, tes yang langsung berhadapan dengan komputer dan pada saat diklik nilainya sudah keluar di luar. Jadi siapa yang cerdas, siapa yang menguasai itu yang lulus. Dan karena itu banyak sekali lulusan calon hakim itu justru berasal dari kampung. Saya perhatikan ini. Karena mereka lah yang sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh cermat, dan pada akhirnya dia akan berhasil. Dan akan terus begitu. Karena tidak mungkin sekarang ini bisa dibantu hanya dengan lobby. Tidak bisa. Kalau lobby bolehlah, kalau soal penempatan, nanti juga pengembangan karir, itu mungkin bisa. Tapi kalau lulus, no way. Tidak ada cerita. Itu sulit. Jangankan kita yang memang jauh, anak bos kita di sana juga nggak bisa. Untuk itu, karena baru klik di sini sudah muncul nilainya di luar. Jadi sudah pengumuman dengan sendirinya. Karena itu harus betul-betul kita persiapkan. Tetapi bahwa kita harus kreatif, harus inovatif, harus berwawasan luas, iya benar. Sejak saya menjadi kasubdit, saya perhatikan ternyata ada sekitar 300 jabatan di lingkungan Badan Agama itu kosong, tak pernah diisi. Sedangkan untuk mengisi itu butuh uang miliaran rupiah karena mereka harus dites dan kemudian diumumkan lalu ditempatkan ke daerah-daerah yang kosong itu. Karena saya punya imajinasi ingin membantu mereka yang mengisi itu, saya berpendapat bahwa kebutuhan mengisi jabatan itu bukan kebutuhan hakim itu sendiri, tetapi adalah kebutuhan institusi. Maka saya ajukan proposal ke Pak Dirjen agar tes dilakukan secara online. Itu kami rencanakan di awal tahun 2020 sebelum pandemi datang. Begitu diokekan Pak Dirjen, kami lelang itu supaya pemenang tendernya harus menyiapkan tes online. Ternyata datang COVID dan program kita jalan terus. Kami rekrut waktu itu 256 calon pimpinan di seluruh Indonesia, ditambah dengan pimpinan perguruan tinggi agama. Alhamdulillah sukses. Sekarang ini hampir stoknya itu cukup, tetapi ada beberapa yang mengundurkan diri, terutama yang dari Papua, yang dari NTT, dari Aceh bagian barat, dan Aceh bagian selatan. Sehingga ada sekitar 46 jabatan kosong di seluruh Indonesia. Dan nanti segera lagi kita akan isi dalam kesempatan yang berikutnya ini. Jadi ini sungguh luar biasa. Adik-adik itu semuanya yang sedang belajar hukum, mari kita terus bermimpi, mari juga kita berusaha menentukan masa depan kita mulai hari ini. Karena Pak Rektor itu paling memberikan arahan-arahan saja, tapi yang menentukan itu adik-adik itu sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa membantu Anda kecuali diri Anda sendiri. Beliau teman-teman saya yang jadi pejabat ini di lingkungan Badan Agama, ada yang sudah doktor, itu karena mereka berjuang sendiri. Mereka ini orang bukan siapa-siapa juga, biasa-biasa saja, sama dengan kalian semua 20 tahun yang lalu. Tetapi karena berjuang, sungguh-sungguh berdoa juga, pada akhirnya bisa. Dan saya kira untuk ke depan, kami ini tidak lama lagi pensiun. Tergantung jabatan terakhir itu. Kalau bisa hakim agung berarti pensiunnya 70 tahun. Kalau hakim tinggi berarti pensiunnya 67 tahun. Kalau hakim biasa saja di tingkat pertama berarti 65 tahun, sama dengan dosen. Nah, kalau gaji kayaknya lebih bagus dengan agama. Kalau gaji nggak usah kita bicara.
besar kalau di tenaga agama itu. Cuma banyak kelemahannya, pindah-pindah terus. Saya ini di Papua 3 kali pindah, di suku Minasa pernah 4 tahun, di Jakarta Barat di bawah, banyak kali pindah. Dan itu salah satu yang ditakuti oleh kawan-kawan saya ini. Tidak lama-lama pindah lagi. Ya, tapi itu menjadi seni juga. Saya sejak menjadi hakim tidak pernah meminta mau dipindahkan kemana. Tiba-tiba saya disuruh memindahkan para hakim itu, termasuk para ketua ini. Nggak pernah minta. Itu kakak saya, hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Sejak dia menjadi CPNS tahun 1989, tidak pernah bertugas di Sulawesi. Tidak pernah bertugas di Sulawesi Selatan. Kecuali setelah saya menjadi Kasubdit dan tinggal 4 tahun lagi pensiun. Jadi selama lebih 30 tahun tugasnya di luar. Kenapa? Karena nggak mau minta, nggak pernah minta. Pokoknya dia jalani aja. Mulai dari Papua, pindah-pindah di Papua, di Kupang, di Palu, sampai ke Jawa sana. Tiba-tiba doanya terkabul, adiknya jadi Kasubdit. Sudah tinggal atur aja mau mana. Itu Tuhan kabulkan keinginannya. Tapi saya salut karena beliau doanya bagus. Selalu tahajud saya jarang-jarang kalau beliau rajin. Tapi saya percaya bahwa doanya lah terkabul karena nggak bisa pindah kalau nggak minta. Tuhan memberikan jalan, nggak usah minta aja itu jadi Kasubdit. Nah, itu mesti pindah itu sesuai harapan. Kan itu banyak cara bagaimana Tuhan memberi kita rezeki itu secara tiba-tiba. Saya kalau ingat betul nasib saya dulu itu susahnya hidup, betul-betul susah. Saya daftar mau ke Dubai, tapi walaupun gratis untuk pendidikannya itu, kita masih butuh makan, masih butuh beli baju. Saya di karantina di Unisma Makassar itu berpikir, ini 2 tahun atau katakan setahun karena saya diterima langsung semester 3, tapi setahun itu butuh makan gitu. Butuh beli baju, beli sapu dan seterusnya. Untuk kita tidak disebut sebagai hewan. Dan itu saya berpikir untuk bisa memenuhi atau tidak. Karena dari mana uangnya? Kalau waktu S1 saya masih menjadi cleaning service. Waktu SD, SMP saya masih bisa bertani karena di sekolahnya di kampung. Waktu SMA bahkan saya sempat bawa beca cukup lama. Bawa beca itu bukan di depan, di belakang baru diayuh begitu secara manual. Dan itu terpaksa dilakukan karena tidak ada orang yang bisa menyediakan sekedar ongkos untuk sekolah. Dan bukan hanya saya menyadari itu, orang-orang di sekitar saya juga tahu. Karena itu saya dikirim ke panti sosial oleh Gurunda, Pak Rahim itu guru PGH Watamboni. Dan tawar saya, Sultan, apakah kamu mau tinggal di panti asuhan? Saya bilang, apa keuntungannya Ustaz? Dia bilang, kalau kau tinggal di panti asuhan, makananmu ditanggung, SPP-mu dikurangi separuh gitu. Wah, boleh juga. Tapi ternyata makannya ditanggung, tapi juga ditakar. Tidak boleh makan banyak. Kita petani harus makan banyak. Jadi takar susah juga. Tapi daripada nggak sekolah, anda apa-apa. Tinggal saya di panti asuhan Serowo Jawa Tambor itu selama 2 tahun. Setelah saya tamat panti asuhan, baru ketemu Pak Dr. Fikri. Dia tidak tahu kalau saya dari panti asuhan. Baru tahu itu. Begitu susahnya sekolah. Tetapi ternyata Tuhan itu tidak pernah memberikan imbalan yang sedikit saja kita berjuang akan menyediakan imbalannya jauh lebih bagus. Sekarang ini yang susah itu nolaknya. Ya, rezeki itu yang susah nolaknya, selalu ada saja rezekinya itu. Nah, karena itu bagaimana kita berusaha sebaik-baiknya agar itu paling tidak usah susah nolak, tetapi apa yang kita rencanakan bisa tercapai. Nah, adik-adik yang belajar hukum hari ini, selain pos akun yang saya bilang tadi itu, ada banyak sebenarnya profesi lain yang nanti di depan
tapi rumusnya itu harus paham hukumnya, juga kenal hakimnya, tapi bukan untuk berarti berkontra transaksional, tidak. Maksudnya karakternya. Kira-kira hakim ini kira-kira bagaimana pendapatnya, bagaimana ijtihadnya, supaya kita punya persepsi yang sama. Saya di Jakarta bahkan walaupun sebagai hakim sering ditawari perkara untuk ditangani. Saya tahu solusinya, tetapi saya tidak bisa melakukan itu. Saya pernah menemukan perkara itu mudah saja sebenarnya. Ada kalau nggak salah 8 ruko tingkat 3 itu. Satu ruko bisa miliaran, kira-kira 6 miliar harganya. Seandainya saya pengacara, saya tangani itu, saya pastikan bisa menang karena posisi hukumnya dia miliki. Tetapi tentu saya tidak bisa menangani karena saya hakim, bukannya pengacara. Kalau pengacara pasti saya hakim. Saya juga tidak mau menunjukkan pengacara yang cocok, karena itu boleh jadi saya melanggar etik. Saya cuma kasih petunjuk, tapi dia juga tidak bisa bergerak. Akhirnya ya diambil orang. Ya udah, memang begitu. Nasib saya dan saya mencintai itu. Saya bersyukur bisa menjadi hakim saja cukup, apalagi menjadi kasubdit. Dan karena ketulusan dalam bekerja, ketulusan dalam melayani, ketulusan dalam belajar, tentu tidak lupa juga terus berdoa. Tampaknya dengan apa yang kita miliki, itu pimpinan itu bisa memberi tanpa harus meminta. Saya sungguh bahagia pernah bertugas di Bawas, kepala Bawasnya jadi wakil ketua Mahkamah Agung. Mungkin ke depan menjadi ketua Mahkamah Agung orang yang saya kenal saat ini. Saya bertugas ternyata ketemu dengan orang-orang Bugis yang juga menjabat. Ada wakil ketua Pak Andi Samsangano, Rasekan, ada Pak Andi Akram, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, pejabat eselon 2. Tetapi dia membawahi semua penelitian hukum di lingkungan Mahkamah Agung. Itu bermiliar-miliar anggarannya. Itu alumni IAIN Alauddin, Fakultas Syariah. Saya ketemu banyak orang-orang hebat dari Sulawesi Selatan, dan itu semua karena mereka mempersiapkan diri sejak awal. Dan saya tahu mereka itu bukanlah orang-orang yang kaya sejak lahir. Tidak, mereka juga adalah sebagiannya orang-orang yang berjuang. Mungkin juga, tapi kalau menderita ya tidak sama dengan saya tetap lebih parah. Kalau rekan saya dari Mamuju ini sama-sama S3, termasuk dari Sampit, sekelas waktu S3. Kalau waktu persentase, saya masih ingat. Tapi saya dulu beberapa hari, saya masih ingat pidatonya beliau ini. Dia bilang mengatakan, saya berterima kasih kepada ayah Anda, karena walaupun saya sudah menjadi hakim, masih dibiayai kuliah saya dalam waktu saya. Alhamdulillah, saya sejak SD itu dibiayai diri sendiri. Jadi bersyukurnya itu kalau orang tua itu masih punya, apalagi punya penghasilan yang cukup, masih sudah kawin, sudah jadi hakim, masih dibiayai sekolahnya di SD. Saya ini sejak SD sampai SD kan tidak ada, cuma dia sendiri. Tapi karena berkahnya barangkali perjuangan itu pada akhirnya sama saja. Ya kita bersyukur. Jadi kira-kira itu Pak Rektor yang saya hormati, saya cuma lebih banyak bercerita sesuai pesannya beliau. Untuk kedepannya barangkali ini yang lebih penting. Pada tahun 2017 itu saya membimbing calon peserta caking, ada sekitar 30 kita bimbing, dan ada sekitar 10 diantaranya yang lulus menjadi hakim. Saat ini sudah bekerja, dan hanya 1 diantaranya yang bekerja di PA, yang lainnya semua di PN. Artinya apa? Semua yang kita cita-citakan itu bisa kita raih kalau kita persiapkan sejak awal. Karena itu, adik-adik saya yang mungkin sudah tamat atau akan tamat, persiapkan diri secara matang, komunikasikan. Barangkali dengan revolusi industri itu kita bisa terus bertemu walaupun jarak jauh. Kita bisa saling menginspirasi walaupun kita tidak dalam satu ruangan. Apa yang susah sekarang? Anda di Parepare, saya di Jakarta, bisa bimbing melalui virtual. Kalau itu dipersiapkan sejak dini, dulu di zaman kira-kira tahun 90-an,
itu orang tua kita seperti Andi Samsu Alam, Pak Jusmi Hakim, dan beberapa tokoh lokal lainnya itu membimbing mempersiapkan calon hakim, dan itulah yang mewarnai peradilan agama kira-kira 3 dekade di belakang itu sampai sekarang masih ada sebagian. Nah, saya tidak tahu apakah sekarang ini para dosen, para guru, para ustadz mempersiapkan generasi seperti itu, bahwa ini terus berproses. Kalau teman-teman kita mau menjadi hakim, kita akan menjadi hakim. Persiapkan sejak dini. Ilmu-ilmunya kita ajarkan, teorinya kita persiapkan, bimbingan yang diperlukan kita siapkan. Banyak kok. Di Jakarta itu banyak sekali pembimbing CPNS, banyak sekali. Tinggal memang dibayar juga, tapi terjangkau. Kalau virtual bisa. Saya mengajar di IAIN Alauddin Makassar dari tahun 2010 sampai 2014. Alhamdulillah banyak yang terinspirasi, dan sekarang ini banyak diantaranya menjadi hakim. Saya sebutkan diantaranya ada Ilyas di PA Pangkep, ada Radianti di PA Henrekan, ada Hasnawati di PA Tanjung Selor kalau nggak salah. Ada beberapa terinspirasi dengan cara kerja, dan memang orangnya pada saat kuliah baik-baik. Tapi tidak ada yang terlambat. Adik-adikku yang masih berminat, ya silakan. Beberapa dengan setahun aja persiapan, insya Allah bisa. Kuasai itu hukum acara, pahami hukum materialnya. Coba bayangkan bagaimana prakteknya di pengadilan. Insya Allah saat tes itu bisa kita penuhi. Dan bagi yang bergelut di dunia pengacaraan, sebenarnya banyak lapangan kerja hukum itu, tapi kita mungkin tidak begitu menguasai. Kalau yang di perusahaan ada namanya legal drafter, di pengadilan ada namanya mediator, ada juga pospaku. Kalau yang di perusahaan itu legal drafter artinya perancang undang-undang, bahkan di dalam satu keluarga itu ada. Tapi mampukah kita? Ya tergantung. Bagaimana caranya? Nah itu dia. Nah, untuk menjadi CPNS di lingkungan pemerintahan termasuk di Mahkamah Agung itu sama sekali bisa kita persiapkan, asal mau aja. Kecuali nggak konsentrasi. Kalau mau, terutama yang masih semester bawah, 1, 2, 3, 4 kan ke bawah, itu sangat mungkin. Pastikan itu bisa. Masa depan mau ditentukan hari ini, asalkan bersungguh-sungguh. Tidak ada yang tidak bisa, bisa saja. Asalkan direncanakan, dijalani dengan baik, dan tentu saja berusaha minta pertolongan orang-orang yang sudah melaluinya, yang sudah tua. Karena untuk menjadi sukses itu sebenarnya gampang, tinggal tiru caranya orang-orang sukses. Kalau para rektor bisa jadi, coba perhatikan apakah dia pernah sekolah baik-baik, apakah dia pernah belajar baik-baik, pasti pernah. Komunikasinya bagus, organisasinya bagus, pasti itu. Jadi ada hubungan kausal, sebab akibat antara pembelajaran, aktivitas, dan karir orang itu sendiri. Dan adik-adik tentu punya pilihan untuk itu. Saya kira saya sudah terlalu banyak bicara. Nanti mungkin bisa dilanjutkan kalau masih ada waktunya tanya jawab, boleh. Kalau enggak, saya bisa tinggalkan WhatsApp di Bapak waktu yang dekat. Nanti komunikasi juga bisa. Walaupun saya sangat sibuk, tetapi kalau anak-anak ya pare-pare bisa kita layani. Ada yang mau di sini. Ya, saya tentu sangat berterima kasih kepada Pak Rektor dan seluruh jajarannya, termasuk Fakultas Syariah, seluruh sivitas akademika. Terkhusus lagi, saya sangat terhibur dengan kehadiran kawan-kawan saya dari Pengadilan Agama, Pare-Pare, Pengadilan Agama Baru, Pengadilan Agama Pindra, Sidra, Henrekan, Mamuju, apalagi Sampit. Tapi Sampit itu lahir di sini sebagai hakim. Tahun 2010, selain sebagai mahasiswa S3 di UIN, beliau bekerja di Pare-Pare. Dan pada akhirnya saya mau maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan materi ini. Tentu itu adalah pelengkap untuk dikatakan saya sebagai manusia biasa. Dan selepas dari forum ini,
dengan senang hati akan terus bersedia untuk memberi komunikasi baik dari Pak Rektor dan seluruh jajarannya ke bawah maupun dari adik-adik mahasiswa. Tinggal chat aja, perkenalkan diri, mungkin beberapa saat baru dijawab, tidak ada masalah, yang penting substansinya terpenuhi. Kita berpisah untuk bertemu kembali. Kalau ada apa itu? Kalau ada sumur di landak, jangan mau mandi, bikin sumur sendiri. Nanti kelihatan orang gitu. Ya, kalau ada kata-kata yang salah tentu saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelum itu, mungkin ada anak yang mau bertanya. Ada yang bertanya? Saya akan tanya kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Oh ada. Silakan. Secara bergiliran. Dari dokter atau mahasiswa boleh, Ya. nggak ada masalah. Kita coba diskusikan. Kalau tidak tahu nanti saya tanya orang-orang di Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Amin. Saya seorang ini dari Islam.